Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah Anda sekalian ada ingin memimpin doa? Silakan. Sebelum mulai kegiatan, maka baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Hafiz sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya saya meminta teman-teman semua untuk berdiri. Kita mau menyanyikan lagu wajib yang berjudul Garuda Pancasila. Ayo semuanya berdiri ya. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pada Anda berselamat kembali. Baik, saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Anda sekalian karena sudah mau menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama di ruangan kita hari ini. Sebenarnya saya ingin bertanya, apakah Anda sekalian sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan BKP ini? Berarti belum mengetahui ini BKP itu sebenarnya apa. Jadi hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang BKP, PKCKO itu apa sih sebenarnya. Jadi BKP ini atau biasa dikenal dengan bimbingan konseling kelompok itu adalah semacam kayak kita ngobrol bareng tapi di kelompok kecil seperti yang sekarang kita lakukan ini. Jadi kegiatan ini dipandu oleh seorang guru BK, itu saya sendiri atau biasa disebut dengan PK atau pemimpin kelompok. Dan kita di sini membahas mengenai suatu masalah atau topik. Kita membahas mengenai faktor penyebabnya, dampaknya, dan solusinya. Di BKP itu biasanya kita hanya membahas itu saja, tapi kali ini kita membahas mengenai PKCKO, menggunakan teknis PKCKO. Nah, di teknis PKCKO ini kita membahas mengenai apa sih dampak dan faktor penyebab dan solusinya. Ini kita sangkut pautkan dengan nilai-nilai yang ada pada butir-butir Pancasila seperti itu. Nah, tujuan dari kegiatan ini itu adalah supaya membantu teman-teman semua untuk berpikir secara kritis lagi dalam menyelesaikan masalah, dan juga agar kalian tahu nih bahwasannya sikap kalian yang mana yang ternyata tidak bagus untuk dilakukan seperti itu dalam butir-butir Pancasila atau yang biasa kita kenal dengan perilaku menyimpang seperti itu. Sebelum saya memberitahu cara pelaksanaannya, saya akan mengirim file di grup WhatsApp kita. Boleh dilihat. Di file tersebut berisi tentang nilai-nilai butir Pancasila yang sudah saya susun. Di situ kita bisa lihat di situ nanti mengenai solusi dan faktor penyebabnya, itu kita bisa sangkut pautkan dengan nilai Pancasila itu. Oke. Setelah cara pelaksanaannya itu, yang pertama kita akan menentukan topik terlebih dahulu. Topiknya kali ini yang menentukan adalah saya sendiri. Jadi nanti setelah saya menentukan topik, kita baru membahas nih penyebab dari masalah ini apa, dampaknya apa, dan faktor penyebabnya dan solusinya itu gimana. Oke. Jadi kan teman-teman di sini pada belum kenal nih, karena kan dari tadi suasananya masih canggung sekali. Jadi agar suasananya lebih asik lagi ke depannya, agar ngobrolnya lebih nyaman juga, kita di sini saya mau mengajak teman-teman bermain games. Jadi gamesnya ini biasa kita kalau main sama teman tuh lempar-lempar pisang ya. Jadi dia lempar-lemparan tangan. Di sini gamesnya nanti teman-teman tangannya boleh gini semua. Tangan kanan di atas tangan temannya, tangan kiri di bawah tangan temannya. Oh iya.
agama dan makanan favoritnya. Berarti setelah menyebutkan, oper lagi ke temannya. Jadi kayak setelah ngomong langsung oper gitu. Oke, bisa kita mulai. Mau dari mana mulainya? Dari kakak itu boleh? Dari sini. Perkenalkan, nama saya Delvia, makanan favorit saya bakso. Perkenalkan, nama saya Kami, makanan favorit saya seafood. Perkenalkan, nama saya Hafiz, makanan favorit saya nasi goreng. Perkenalkan, nama saya Meja, makanan favorit saya mie kecil. Perkenalkan, nama saya Intan, makanan favorit saya sebelah. Perkenalkan, nama saya Naufil, makanan favorit saya rimsel. Perkenalkan, nama saya Lydia, makanan favorit saya rimsel. Setelah kita berkenalan tadi, mungkin suasananya sudah agak lebih tidak canggung ya, sudah nyaman nih. Nah, apakah teman-teman semua sudah siap nih untuk melaksanakan kegiatan hari ini? Siap. Oke, saya akan memberi contoh terlebih dahulu mengenai pelaksanaan BKP teknis PKCKO. Jadi contohnya nih ya, kita membahas mengenai pergaulan bebas. Nah, kalian langsung saja buka file yang saya kirim tadi. Di situ bisa kita lihat banyak nilai-nilai Pancasila, itu ada ya dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, jadi kita tuh dicari nilai mana yang tidak dilakukan oleh korban pergaulan bebas atau pelaku pergaulan bebas nih. Misalnya nih, teman-teman bisa lihat di halaman 9 bagian E, itu bagian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepatnya pada poin ke-37 yang berisi menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Alasannya kenapa sih saya memilih itu? Jadi nanti kita setelah menjawab nih bagian mana yang menurut teman-teman menyimpang, teman-teman juga harus menyatakan alasannya. Jadi di sini alasannya saya memilih karena hal ini tidak dilakukan oleh sang korban. Karena kan sang korban tidak mengetahui nih mana hak dan kewajibannya dalam menjaga diri sendiri. Jadi dia nggak tahu nih, kayak mungkin contohnya dia bergonta-ganti pasangan. Nah itu menurut dia itu hak dia sendiri, mau pasangannya siapa. Tapi dia nggak tahu gimana kewajiban dia menjaga dirinya sendiri agar tidak terlihat rendah di mata orang lain. Seperti itu contohnya. Jadi apakah sudah memahami? Tidak. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, jika tidak, langsung saja kita mulai, kita masuk ke tahap kegiatan. Jadi topik kita pada hari ini itu adalah bullying. Apakah teman-teman di sini ada yang pernah merasakan tindakan bullying? Enggak. Enggak ya. Enggak. Jadi menurut teman-teman kira-kira apa sih faktor penyebab si pelaku melakukan tindakan bullying? Boleh dibaca dulu file yang saya kirim tadi untuk mencari apa sih penyebabnya, apa yang tidak dilakukan oleh si pelaku tindakan bullying. Kalau ada yang mau menjawab, boleh angkat tangan ya. Oke, silakan untuk Aleza, boleh. Ada pada halaman 4 di bagian A, Ketuhanan yang Maha Esa, tepatnya pada poin ke-1 yang berisi mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan pemeluk kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Alasannya, banyak kita lihat anak-anak yang menjadi korban bullying itu karena dia berada di lingkungan yang maaf kata mayoritas beragama Islam, sedangkan dia sendiri beragama Kristen. Nah, karena berbeda sendiri dan si pelaku ini belum tahu tentang toleransi beragama, jadi dia merasa aneh dan merasa si anak yang sendiri ini nggak boleh ditemani dan harus dijauhi, malah kadang diledekin sehingga jadilah peristiwa pembulian. Oke. Terima kasih untuk Aneza. Selanjutnya apakah ada teman-teman yang ingin menjawab juga? Oke, silakan. Pada halaman kelima di bagian 6 kemanusiaan yang adil dan beradab, tepatnya pada poin ke-9 yang berisi mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Alasannya, sebenarnya alasan sama seperti yang disampaikan oleh karena adanya perbedaan, seperti si miskin dengan si kaya, si hitam dengan si putih, dan masih banyak lagi. Jadi
bisa membentuk seseorang yang merasa lebih tinggi sehingga menjadi pelaku. Terima kasih. Selanjutnya apakah ada teman-teman ada lagi yang ingin menambahkan? Boleh. Pada halaman ke-6 di bagian B juga pada poin ke-13 yang berisi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Alasannya karena kebanyakan pelaku bullying ini nggak memajukan sikap kemanusiaan, kayak mereka tuh tega mukulin, tendang, kunci orang di kamar mandi, maki-maki padahal nggak ada salah, dan masih banyak lagi. Jadi pasti dia nggak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oke, makasih. Selanjutnya apakah ada lagi yang ingin menambahkan teman-teman? Oke, silakan. Pada halaman ke-8 di bagian D, kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan pada poin ke-26 yang berisi tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Alasannya, jadi yang sering saya lihat orang yang terkena bully ini adalah orang yang nggak mau mengikuti pendapat si pelaku. Kayak misalnya si pelaku ini ngomongin satu kelas untuk nggak ngumpulin tugas, tapi si korban malah mukul karena dia udah siap. Ujung-ujungnya si pelaku kena mukul jadi timbullah rasa dendam. Terima kasih. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Pada halaman 10 di bagian E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada poin ke-44 yang berisi sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Alasannya kebanyakan orang yang menjadi pelaku pasti nggak bisa menghargai hasil orang lain atau suka iri hati. Dia nggak mau orang lain berada di atas. Jadi supaya tetap dia yang terpandang, ya dia bunuhlah orang yang bisa gantikan posisi dia, biar orang yang nyaman. Terima kasih. Selanjutnya apakah ada yang ingin menambahin lagi? Oke. Pada halaman ke-9 bagian E, juga pada poin ke-38 yang berisi menghormati hak orang lain. Alasannya, pelaku ini biasanya suka mengambil hak si korban. Kayak dari contoh kecilnya aja nih ya, pelaku ngerasa dirinya yang terbaik di kelas, jadi dia ngerasa berhak ranking 1. Tapi rupanya bukan dia yang ranking 1, malah kawannya yang pendiam dan memang benar pintar. Jadi pelaku ini ngerasa itu bukan hak si korban, jadi ya udahlah si korban dibully biar bisa ngalah sama si pelaku. Terima kasih. Sudah semua nih berarti kan sudah semua menyampaikan pendapatnya. Nah, kalau sudah keren sekali nih semua pernyataan dari teman-teman, karena benar sih itu semua pasti pernah kita lihat di dunia nyata, mau itu kita lihat di sosial media ataupun secara langsung. Itu biasanya terkenalnya tuh di anak-anak SD ya, penyebabnya anak SD, ada juga di SMP, tapi lebih banyak kita lihat tuh di SD seperti itu kan, karena mereka emosinya tuh masih belum stabil, jadi mereka tuh merasa kayak dia diri sendiri tuh tinggi seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui nih faktor penyebabnya, pasti kita juga harus mengetahui kan dampaknya itu apa sih sebenarnya ke pelaku dan juga korban nih, dampak dari tindakan bullying ini. Nah, teman-teman apakah ada yang tahu dampak dari tindakan bullying ini? Kalau ada yang tahu boleh angkat tangan. Oke. Menurut saya, mental korban berantakan atau bisa memicu depresi. Oke, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin menambahin? Korban bisa kesulitan bersosialisasi karena merasa takut. Terima kasih. Selanjutnya, apa ada lagi? Kalau untuk pelaku, dia bakal kesusahan menjalin hubungan pertemanan yang sehat, atau pastinya kalau berteman selalu mau menang sendiri dan nggak mau dengerin pendapat teman. Egois ya. Apakah ada lagi yang mau nambahin? Sifat pelaku pasti bakal agresif kali dan gak bakal punya rasa empati kepada orang lain. Sudah cukup untuk pendapatnya, maka ada lagi yang mau nambahin? Sudah? Oke, benar sekali teman-teman. Jadi dampak dari bullying ini sangat besar sekali ya, maupun itu ke korban ataupun ke pelaku. Ternyata dampaknya bukan hanya ke korban saja, tapi juga ke pelaku. Nah, setelah kita membahas faktor penyebabnya dan dampaknya apa-apa saja, kita juga harus mengetahui nih solusi dari tindakan bullying ini gimana, apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa kita berikan ke orang lain yang maupun dia itu pelaku ataupun korban. Jadi
apakah teman-teman ada yang sudah terfikirkan nih solusi dari tindakan bullying ini apa? Kalau ada yang tahu boleh angkat tangannya. Boleh dibaca dulu untuk mencari. Oke, boleh. Solusinya ada di halaman 12 bagian A nomor 4, yaitu bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena salah satu faktor penyebabnya itu iri hati ya. Nah, iri hati ini kan disebabkan karena kurangnya rasa bersyukur. Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang kita dapat tanpa iri dengan yang didapat orang lain. Oke, terima kasih. Benar sih, iri hati itu salah satu faktor penyebabnya. Jadi kita harus selalu bersyukur, kita harus legowo gitu kan. Apa yang kita dapat ya syukurin. Selanjutnya apakah ada lagi yang ingin nambahin? Belum boleh sama. Ada pada bagian B halaman 13 nomor 11, yaitu lapang dada. Dengan kita lapang dada menerima kekalahan dan menerima kenyataan bahwa yang terbaik tidak harus kita terus-menerus dapat mencegah kita menjadi pelaku bullying. Apakah ada lagi dari teman-teman yang ingin menambahin? Boleh dibaca dulu, silakan. Pada bagian C halaman 13 juga di nomor 18 yaitu berpikir maju. Kenapa kita harus memiliki pikiran maju? Agar kita sadar bahwa tindakan bullying itu melakukan dan gak bagus untuk kita apalagi untuk Apakah ada lagi teman-teman? Boleh? Kalau menurut saya ada di halaman 14 di bagian D nomor sabar atau mengendalikan diri, karena ketika kita melakukan tindakan bullying itu dikarenakan kita tersulut emosi. Jadi ada baiknya kita memiliki sifat yang sabar dan dapat mengendalikan emosi. Oke, terima kasih. Apa selanjutnya ada lagi? Kalau saya ada di halaman dan bagian yang sama dengan yaitu ada di nomor 25, yaitu mulut tidak putus asa. Karena kalau kita merasa tersingkirkan, maka kita tidak boleh putus asa dan tetap berusaha untuk merebut kembali posisi yang tergantikan, tetapi dengan cara yang sehat, tidak dengan cara menjatuhkan satu sama lain. Terima kasih. Apakah ada lagi teman-teman? Kalau menurut saya ini sejalan dengan pendapat, yaitu ada di bagian C nomor 19 pada halaman 13, yaitu konsisten. Kalau kita tidak putus asa tapi tidak konsisten, kan sama saja kita akan puas sama hasilnya. Jadi kalau kita tidak putus asa, kita juga harus konsisten, karena konsisten ini sulit sekali. Oke, terima kasih. Apakah ada lagi atau sudah cukup nih? Cukup. Oke, baik. Bagus sekali pendapat dari teman-teman sekalian. Ayo tepuk tangan terlebih dahulu. Jadi bisa saya simpulkan nih bahwa agar kita tidak menjadi pelaku bullying, kita harus menjadi pribadi yang positif, ya, dengan cara bersyukur, memiliki rasa ikhlas yang luas agar terjauh dari rasa iri hati terhadap sesama. Selain itu kita juga harus nih memiliki pemikiran yang maju sehingga kita tidak hidup begitu-gitu saja. Jadi kita kayak kalau kata anak-anak sekarang sih nggak ngestak di situ-situ aja, nggak ngestak di zona merah, di zona nyaman itu. Walaupun zona itu berdampak buruk ke diri sendiri, tapi kan kalau kita ngestak di situ ngapain gitu. Jadi dengan kita memiliki pemikiran yang maju, jadi pasti hidup kita bakal lebih bagus lagi. Kita juga bisa menjadi yang terbaik itu dengan cara yang tidak putus asa, apalagi konsisten. Karena mau hal apapun itu kalau kita nggak konsisten tuh susah ya, apalagi kayak mungkin kita mau konsisten menaikkan berat badan itu sulit, apalagi untuk kurus juga kan sulit juga, untuk belajar yang rajin juga itu kan sulit. Jadi kayak untuk menjadi tidak menjadi pelaku bullying ini juga sangat sulit konsistennya seperti itu. Setelah kita berdiskusi panjang tadi, saya meminta salah satu dari teman-teman semua untuk menyampaikan apa yang teman-teman dapatkan atau apa yang akan teman-teman lakukan ke depannya untuk kemajuan diri teman-teman sendiri. Jadi apakah Anda ada yang ingin menyampaikan pendapatnya nih? Ya, apa sih yang mau dirubah dari dirinya sendiri? Apakah ada? Oke, silakan. Yang akan saya lakukan adalah untuk merubah pola pikir saya bahwa tidak selamanya saya akan menjadi yang terbaik. Kalau saya tidak berusaha dan beranggapan sepele, pasti bakal ada orang lain yang menggantikan posisi saya.
Ketika ada yang menggantikan posisi saya akan berusaha untuk ikhlas dan terus berjuang agar bisa merebut posisi itu kembali. Dan saya akan mencoba untuk menahan diri agar tidak tersulut emosi sehingga membuat saya jadi pelaku bullying. Terima kasih kepada Abang sudah mau menyampaikan perubahan apa yang akan dilakukan ke depannya. Apakah ada lagi yang ingin menyampaikan? Apakah sudah cukup? Cukup. Kalau tidak ada, baiklah kepada teman-teman sekalian, untuk kegiatan kita hari ini sudah selesai. Nah, selanjutnya nanti saya akan mengirimkan link di WhatsApp group. Link itu berisikan tentang BMB 3, tentang perubahan nanti ke depannya gimana, dan gimana apa yang Anda rasakan ketika setelah mengikuti kegiatan ini. Jadi nanti saya kirim linknya di WhatsApp group. Nah, setelah itu untuk Abang Hafiz boleh silahkan memimpin doa untuk pulang. Sebelum kita pulang, kita doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita balik ke rumah masing-masing, saya mau teman-teman menyanyikan lagu. Apakah ada yang tahu lagu Laskar Pelangi? Tahu? Kita nyanyi bareng-bareng ya, jadinya harus energik ya, harus semangat gitu. Oke? Nggak ada dong. Ya, lanjut. Jadi kita mulai ya. Tahu kan nadanya? Tahu. Oke, kita mulai ya. Tahu. 1, 2, 3, ya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Tepuk tangan dulu untuk selesai.